Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengemudikan mobil matic. Untuk mobil matic, pedalnya hanya ada dua ya, yaitu gas dan juga rem, dan keduanya diinjak menggunakan kaki kanan. Untuk posisi transmisinya bisa teman-teman lihat sendiri. Bisa kita lihat ada posisi P, yaitu untuk parkir atau parking. Nah, kemudian di layar dashboard juga langsung terlihat posisi transmisi yang digunakan. Jadi kita tidak perlu takut salah posisi transmisi. Untuk keduanya yaitu reverse, atau kita gunakan ketika kita ingin mundur ya. Dan biasanya gigi R ini juga terdapat pada mesin mobil manual, jadi kita tidak terlalu bingung. Kemudian N yaitu netral, digunakan ketika kita ingin menetralkan gigi ya. Biasanya kita gunakan pada saat stop lampu merah yang lumayan lama ataupun pada saat parkir paralel. Posisi netral ini memungkinkan kita agar roda dari mobil bisa bergerak bebas tanpa terkunci oleh sistem transmisi. Selanjutnya yaitu posisi D4 atau drive 1 sampai 4, di mana kita akan menggunakan gigi 1 sampai 4 secara otomatis. Dan D4 ini kita gunakan untuk di jalan-jalan perkotaan ya, yang datar ataupun tanjakan dan juga turunan yang tidak terlalu curam. Dan untuk di perkotaan tentu D4 ini akan sering kita gunakan dibandingkan dengan transmisi yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita ke transmisi nomor 3. Artinya transmisi ini kita akan gunakan dari 1 sampai maksimal gigi 3, di mana akan kita gunakan untuk tanjakan ataupun turunan yang tidak begitu curam ya. Dan yang terakhir yaitu 2, yaitu artinya kita akan maksimalkan pada posisi gigi 1 sampai dengan posisi 2. Dan ini akan kita gunakan pada saat posisi tanjakan yang benar-benar curam, atau kita butuh torsi yang lebih besar atau tenaga yang lebih besar, tentu dengan speed yang lebih lambat. Kita lanjut ke cara perpindahan transmisi mobil matic yang harus kita lakukan. Apabila kita perhatikan pada gagang tuas transmisi akan dilengkapi dengan sebuah tombol ya, biasanya pada bagian depan atau di sebelah samping seperti ini. Nah, fungsi dari tombol ini adalah sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya perpindahan transmisi secara tidak sengaja. Nah, pada saat kita ingin berpindah transmisi, kita harus menekan tombol ini terlebih dahulu ya, kemudian kita pindahkan transmisinya. Dan tombol ini biasanya harus kita tekan ketika kita akan memindahkan dari posisi parking atau P ke R, ataupun sebaliknya. Dan tentu itu semua didesain untuk keamanan kita ya. Dan apabila ingin berpindah ke gigi lainnya selain ke gigi R, kita tidak perlu menekan tombol yang satu ini. Nah, pada saat kita tiba di tempat tujuan, tentu kita akan mematikan mesin mobil kita. Posisi ini wajib di posisi P, karena apabila di posisi N, kemudian kita matikan mesin mobil, maka kunci kontaknya tidak akan bisa kita cabut. Selain itu juga roda mobil akan terkunci secara otomatis pada posisi P ini. Untuk posisi pedal gas dan juga pedal rem, kita gunakan kaki kanan secara bergantian. Jangan sekali-kali bertindak konyol ya, dimana menggunakan kaki kiri untuk menginjak rem, karena hal ini sangat-sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Jangan pernah mencontoh seseorang yang melakukan suatu kesalahan.
Selanjutnya di sekitar area transmisi ada sebuah tombol kecil yang disebut shift lock. Tombol ini berfungsi ketika kita akan melakukan parkir paralel dan akan saya bahas di video yang berbeda. Sekarang akan saya contohkan bagaimana cara kita pertama kali akan jalan. Dari posisi parkir, kita pindahkan ke posisi mundur. Kemudian jangan lupa untuk rem tangannya kita rilis terlebih dahulu. Nah, pada saat posisi mundur, otomatis kamera belakang langsung aktif, sehingga langsung bisa kita lihat ya. Mundur perlahan. Untuk remnya kita angkat perlahan dan tidak perlu kita injak gas. Kemudian kita pindahkan ke gigi D4 apabila ingin maju dengan perlahan. Sama, kita tidak perlu menginjak gas, cukup angkat rem secara perlahan. Mobil pun sudah maju dengan kecepatan bertahap, dan apabila dirasa kurang, bisa kita mulai diselingi dengan injak pedal gas secukupnya. Nah, pada saat sudah maju seperti ini, kita cukup di posisi D4 saja ya. Tidak usah berpindah ke gigi-gigi lainnya, kecuali pada saat nanti di tanjakan ataupun di turunan yang curam. Nah, untuk posisi kaki kiri kita betul-betul posisi istirahat, tidak kita gunakan sama sekali. Kita cukup mengatur kaki kanan antara menginjak rem ataupun menginjak gas. Bagi yang sudah terbiasa mobil manual, tidak akan terlalu sulit untuk mengoperasikan mobil matic. Jangan lupa untuk utamakan keselamatan kita dalam berkendara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar kalian di bawah apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.